Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dalam video ini kami akan menjelaskan mengenai ketimpangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Yang pertama adalah definisi ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial merupakan keadaan di mana terjadinya kesenjangan, ketimpangan, atau ketidaksamaan akses untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Secara umum, ketimpangan sosial artinya tidak seimbang atau adanya jarak yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini bisa disebabkan oleh adanya perbedaan sosial, ekonomi, maupun budaya. Dari buku Social Inequality: Forms, Causes, and Consequences 2009, karya Charles Worth, terdapat beberapa pengertian ketimpangan sosial dari ahli, yaitu Adrinov Achaniago mengatakan ketimpangan adalah buah dari pembangunan yang hanya berfokus pada aspek ekonomi dan melupakan aspek sosial. Yang kedua adalah Jonathan Houghton yang menyebutkan ketimpangan sosial sebagai bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Dampak perubahan sosial. Dampak perubahan sosial dibagi menjadi dua, yaitu globalisasi dan modernisasi. Globalisasi ialah sebuah bentuk perubahan sosial yang mendunia, sedangkan Globalisasi memiliki dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah mempercepat penyebaran informasi serta komunikasi. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, khususnya internet. Contohnya, kita dapat mengetahui peristiwa yang baru saja terjadi di belahan bumi lain hanya dalam hitungan menit. Sedangkan dampak negatifnya adalah membanding-bandingkan keadaan di negara sendiri dengan negara asing. Sedangkan modernisasi, sebuah bentuk transformasi dari keadaan yang kurang maju atau kurang berkembang ke arah yang lebih baik dengan harapan akan tercapai kehidupan masyarakat yang lebih maju, makmur, dan berkembang. Dampak positif dari modernisasi adalah perubahan tata nilai sikap, yaitu masyarakat yang tadinya irasional menjadi rasional. Kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Sedangkan dampak negatif dari modernisasi adalah pola hidup yang konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup kebarat-baratan, kesenjangan sosial, dan kriminalitas. Selanjutnya adalah teori ketimpangan sosial. Teori ketimpangan sosial yang pertama adalah teori kolonialisme. Teori kolonialisme ini adalah teori yang merujuk pada satu negara yang menjadikan banyak wilayah sebagai koloni-koloninya atau kelompok atau kependudukannya. Yang kedua adalah teori sistem dunia. Teori sistem dunia mengatakan bahwa industrialisasi menghasilkan 3 kelompok bangsa, yaitu negara inti atau negara maju, negara periferi atau negara yang sudah mulai maju, dan negara semi-periferi, yaitu negara yang berkembang. Negara-negara ini saling terikat dan saling mempengaruhi dalam hal produksi dan perdagangan. Yang kedua adalah teori dependensi atau teori ketergantungan. Teori ini menyatakan bahwa keterbelakangan sebagai akibat suatu sistem kapitalis internasional yang dominan, yang berbentuk perusahaan-perusahaan multinasional, dan bersekutu dengan elit lokal di dunia ketiga. Yang keempat adalah teori fungsionalis. Teori fungsionalis percaya bahwa ketidaksetaraan tidak bisa dihindari dan memainkan fungsi penting dalam masyarakat. Yang kelima adalah teori konflik. Teori konflik melihat ketimpangan sebagai akibat dari kelompok dengan kekuatan mendominasi kelompok yang kurang kuat. Selain itu, ada 2 teori pendekatan lainnya. Yang pertama adalah teori pendekatan struktural, di mana teori ini menyatakan bahwa ketimpangan tidak berasal dari kejahatan negara pusat, tetapi disebabkan oleh struktur sistem ekonomi internasional itu sendiri. Dan yang terakhir adalah teori pertumbuhan neoklasik, di mana teori ini adalah sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Bentuk ketimpangan sosial. Bentuk ketimpangan sosial dibagi menjadi 4. Yang pertama itu ketimpangan kota dan desa. Kota itu biasanya lebih maju, pendidikannya baik dan heterogen. Sedangkan desa belum maju, pendidikannya kurang baik dan homogen. Yang kedua itu kesenjangan pembangunan. Kesenjangan pembangunan adalah adanya ketidakseimbangan di dalam beberapa unsur pembangunan, baik itu pemerataan, kesejahteraan, fasilitas, infrastruktur, dan birokrasi.
Yang ketiga itu ada kesenjangan golongan ekonomi. Itu dibagi menjadi 3, ada upper, middle, sama lower. Yang pertama adalah upper class atau kelas atas. Inilah golongan elit yang duduk di hierarki teratas kelas sosial masyarakat. Pendidikan, pekerjaan, dan penghasilan kelas atas berada di atas rata-rata dari masyarakat lainnya. Yang kedua adalah kelas menengah atau middle class. Kelas menengah ini biasanya kehidupannya cenderung stabil dan teratur. Mereka bisa memenuhi kebutuhan dan pengeluaran sehari-hari. Sedangkan lower class atau kelas bawah adalah masyarakat yang memiliki angka penghasilan di bawah rata-rata. Yang keempat adalah ketimpangan dalam properti atau perumahan. Selanjutnya adalah upaya mengatasi ketimpangan sosial. Untuk mengatasi ketimpangan sosial di masyarakat dibutuhkan upaya bersama dari berbagai kalangan, baik oleh pemerintah maupun dari anggota masyarakat. Di samping itu, diperlukan adanya identifikasi awal dari penyebab munculnya ketimpangan sosial tersebut, sehingga dapat dicari solusi dari permasalahan tersebut. Lalu, bagaimana cara salah satunya adalah yang pertama, peningkatan kualitas penduduk. Yang kedua adalah mobilitas geografis. Yang ketiga adalah menciptakan peluang kerja. Yang keempat, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran. Dan yang kelima adalah menciptakan wirausaha secara massal. Selanjutnya adalah faktor ketimpangan sosial. Faktor ketimpangan sosial dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya, kualitas sumber daya manusia yang tidak baik dalam bidang pendidikan atau keterampilan, sama kemiskinan di kalangan individu. Kemiskinan di kalangan individu sudah menjadi budaya karena diikuti oleh sikap putus asa, pasrah, apatis, dan tidak yakin dengan masa depannya. Sedangkan faktor eksternal ini berasal dari luar kontrol kemampuan setiap individu. Misalnya birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Pembatasan tersebut menyebabkan kesenjangan sosial karena ada sistem yang menghambatnya. Faktor internal dan eksternal hanya menjadi dasar adanya kesenjangan sosial. Bisa saja ada orang yang terlalu tidak mampu, namun bisa bekerja keras dan memperbaiki taraf hidupnya menjadi mampu. Yang terakhir adalah akibat dari ketimpangan sosial. Yang pertama adalah kriminalitas. Kriminalitas atau kejahatan yang terjadi sebagai bentuk tingkah laku yang merugikan individu lain dan masyarakat. Kemudian pengangguran. Pengangguran dan kemiskinan adalah suatu kondisi di mana individu tidak mampu memelihara dirinya sesuai dengan taraf kehidupan kelompok. Selain itu, tidak mampu memanfaatkan tenaga fisik maupun mental dalam kelompok. Kemiskinan sendiri diakibatkan oleh ketimpangan desa dan kota yang merupakan suatu implikasi strategi pembangunan bias kota. Yang keempat adalah kemerosotan ekonomi, dan yang kelima adalah pencemaran lingkungan yang diakibatkan warga miskin yang membangun tempat tinggal di sembarang tempat. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.